Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema begini ya. 6 alasan tsunami murtad ya. Tsunami pemurtatan, tsunami murtad tuh ya. 6 alasan tsunami murtad. Saudara-saudara, sebenarnya istilah ini bertentangan dengan Alkitab. Kalau yang disebut murtad itu dari Kristen, keluar Kristen itu murtad ya. Kalau dari luar Kristen masuk Kristen itu menjadi percaya, seperti misalnya Sergio Paulus ya. Sergio Paulus itu yang diinjili oleh Saulus ya. Itu dari tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus, itu disebut menjadi orang percaya. Tapi justru di istilah di medsos ini dibalik-balik. Kalau dari Muslim misalnya, Muslim jadi Kristen itu disebut murtad. Kalau Kristen jadi Muslim disebut mu'alaf. Ya wis lah, kita ngikut aja ya. Jadi tsunami murtad maksudnya dari Muslim jadi ke Kristen, itu tsunami murtad, rame-rame ya, gelombang besar-besaran gitu ya, terjadi pemurtadan. Ya, 1, tidak punya dalil sunat ya, saudara-saudara ya. Ya memang agak aneh mengklaim sunat sebagai dasar keimanan atau syarat atau syarat keimanan atau sebagai syariat keimanan, tetapi kenyataannya tidak punya dalil sunat. Bahkan tokoh besarnya sendiri ya juga tidak bisa dibuktikan bahwa beliau bersunat. Ya aneh kan ya, mengklaim sunat itu sebagai syariat atau syarat kalau mau memeluk keyakinan kami. Tapi anehnya tokohnya sendiri tidak bisa dibuktikan bahwa dia sunat. Aneh ya. Dan sunat itu nggak punya dalil ya. Sunat itu adalah perintah Taurat di dalam Kejadian 17 ayat 11 sampai 12. Jadi sunat itu perintah Taurat untuk orang Yahudi gitu. Mereka bingung ini. Loh, kita ini mengklaim keyakinan bersunat tapi kok nggak punya perintah sunat. Ada juga dari zaman Ibrahim ya toh. Itu di kitabnya orang Kristen ya, lalu mereka bingung, terjadilah tsunami murtad ya. Nomor 2 ya. Halal haram nggak punya dalil juga. Tadi sunat nggak punya dalil, sekarang halal haram ya toh. Kenceng banget kalau soal halal haram tuh. Babi itu haram, anjing itu haram. Ditanya dalilmu mana? Ini Pak, lo itu kan dalil Alkitab ya. Halal haram di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Di situ anjing itu haram, babi itu haram, perhatikan, kucing itu haram, kelinci itu haram, onta itu haram, belut itu haram, cumi-cumi itu haram, apalagi kepiting itu haram ya. Anda getol banget mengatakan anjing dan babi itu haram, tapi lahap banget makan belut, makan cumi-cumi, makan udang, makan kelinci, peluk-peluk kucing gitu. Lah iki piye gitu. Ya katanya mengklaim sebagai yang paling kenceng soal halal haram tapi nggak punya dalil ya toh. Pokoknya yang halal haram itu cuma babi sama anjing ya toh. Lah belut boleh, udang boleh, padahal menurut Alkitab tidak boleh. Ya. Itu haram ya. Lalu mereka, waduh gimana nih? Lalu terjadilah tsunami murtad. Nomor 3 ya, karena doktrin Allah kok tidak berawal tidak berakhir. Lah ini piye ini? Allah kok tidak berawal tidak berakhir? Kalau tidak berawal tidak berakhir, akhirnya ya nggak ada. Allah yang nggak ada ya toh. Yang tidak ada awalnya tidak ada akhirnya ya. Ya artinya Allah yang tidak ada, otomatis juga bukan pencipta langit dan bumi dan bukan Allah yang disembah di surga. Ya, kebenaran Alkitab mengatakan Yesus Kristus adalah yang awal, yang akhir, ya.
Wahyu 21 ayat 6. Yang awal maksudnya Kolose 1 ayat 17, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Makanya yang awal itu yang sudah ada, yang ada, lalu yang akhir, yang akan datang. Segala sesuatu sudah berlalu, dia tetap ada. Ya. Jadi yang awal artinya sang pencipta juga, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada, yaitu sang pencipta itu. Kolose 1 ayat 16, Wahyu 1 ayat 3. Yang akhir artinya yang disembah di surga. Lah kalau Allah kok tidak berawal, tidak berakhir, ya Allah yang tidak ada, bukan pencipta langit dan bumi, dan bukan Allah yang disembah di surga. Mereka bingung, kenapa Allah kita tak berawal, tak berakhir ya? Padahal Allah yang benar, Yesus Kristus adalah yang awal artinya sang pencipta, yang akhir artinya disembah di surga. Lalu terjadilah tsunami murtad, itu ayat nomor 3. Sekarang nomor 4 ya. Lah punya Allah kok nggak bisa milih nabinya sendiri, coba ya. Giliran milih nabi sendiri nggak bisa jamin surga ya. Mestinya Allah itu kan maha kuasa, bisa milih nabi dan bisa jamin surga. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, dia memilih nabi sejak perjanjian lama, yaitu nabi pertama Alkitab adalah Abraham. Kejadian 14 ayat 13. Jadi bukan Adam ya. Nuh itu bukan nabi. Adam bukan nabi. Yang disebut nabi pertama yang ditulis di Alkitab adalah Abraham. Kejadian 14 ayat 13. Lalu sekitar ada 40 nama nabi. Terakhir adalah Maleaki di dalam Maleaki 1 ayat 1 ya. Termasuk juga memilih 10 nabi perjanjian baru ya. Anda yang nggak pernah paham ya. Ternyata Yesus memilih 10 nabi perjanjian baru, betul. 5 diantaranya di dalam Kisah 13 ayat 1, udah 5. Tambah Yohanes Pembaptis, Matius 21 ayat 26, udah 6. Tambah Agabus, Kisah 11 ayat 27, 28, sudah 7. Ada Yudas, Barsabas, dan Silas, tambah 2 kan berarti 9. Kisah 15 ayat 32, terakhir adalah Yohanes, penulis kitab Wahyu. Jadi di perjanjian baru ada 10 nabi, beberapa diantaranya bukan orang Israel. Jadi para murtadin yang ngotot, semua nabi dari Israel, dia buta huruf, nggak bisa baca Alkitab. Ada yang namanya Menakem, ada yang namanya yang dari Kinere itu ya, Kirene ya. Ya. Jadi kalau ada murtadin yang bilang semua nabi berasal dari Israel, itu murtadin buta huruf itu, ya. Nggak bisa baca Alkitab itu. Jadi Yesus itu bisa menjamin semua nabi yang dipilihnya. Lukas 13 ayat 28. Yesus memilih semua nabi sejak purbakala sampai sekarang, sampai yang akan datang. Efesus 4 ayat 11. Mereka itu bingung. Lah ini kenapa Allah kita nggak bisa milih nabi ya? Lah, lalu terjadi tsunami murtad. Alasan nomor 5 ya. Ini dia bingung lah, Allah kok terbatas karena zat atau berwujud. Mestinya Allah itu kan maha hadir, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Lah ini kok kenapa Allah mereka itu kok terbatas? Kalau sujud menyembah harus ke sana, hadap sana, soalnya Allahnya ada di sana ya. Ya. Kalau memang bukti bahwa Allah Anda itu maha hadir, silahkan rubah arah. Nggak berani Pak, artinya ini persis sama dengan orang Katolik ya. Kami tidak menyembah patung Yesus. Kalau kamu tidak menyembah patung Yesus, rubah patung Yesusmu dengan galon air mineral. Nggak berani Pak. Kalau kamu menyembah Allah yang maha hadir, ya, maha hadir ada di mana saja, berani nggak rubah arah penyembahan kamu? Tidak berani Pak. Lalu mereka bingung. Mestinya Allah itu Allahnya kayak ayahnya orang Kristen. Yesus Kristus hadir di mana saja. Nggak peduli mau menghadap kemana saja, Allah tetap hadir. Ya. Lalu mereka bingung, terjadilah tsunami murtad. Nomor 6. Mereka merasakan begini. Kita itu punya Allah, tapi kok yang jadi hakim hari kiamat kok Allahnya orang Kristen ya? Yaitu Isa Al-Masih. Coba ya.
Anda mengimani hakim adil hari kiamat siapa? Isa Al-Masih, Pak. Lah kok aneh? Kan Anda punya Allah sendiri. Kenapa Allah Anda kok tidak bisa jadi hakim adil hari kiamat? Lalu mereka bingung ya. Iya ya, hakimnya saja Yesus, Allahnya orang Kristen, Isa Al-Masih. Padahal kita punya iman ini kepada Allah kita. Kok aneh ya? Allah kita kok nggak jadi hakim adil? Kok yang jadi hakim adilnya malah Isa Al-Masih? Yang jelas-jelas itu Allahnya orang Kristen. Lalu mereka bingung ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, Isa Al-Masih adalah Allah. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, Isa Al-Masih adalah hakim adil hari kiamat. Mereka bingung. Kita ini punya Allah, tapi kok hakim adilnya kenapa Allahnya orang Kristen? Lalu terjadi gelombang murtad, tsunami murtad. Jadi itu 6 alasan ya, tsunami murtad ya. Ya mengada-ada apa ada ayatnya? Ada ayatnya. Saking bingungnya kita ini, aduh gimana nih? Ya nggak ada jaminan nih keselamatan ini. Ya kalau dengerin khotbahnya pendeta HTD langsung nancep ya, ya mendingan murtad aja deh jadi orang Kristen, tapi jangan ke gereja lama ya. Kalau Anda mau murtad, Anda mau jadi orang Kristen ke sini. Kalau ke sini dijamin selamat. Karena di sini Alkitabiah tok ya toh. Kalau ke gereja lain ya toh, apalagi yang masih Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, enggak ada jaminan. Ya, enggak ada bedanya dengan Anda sekarang yang belum murtad. Kalau mau murtad ke sini, ke gereja Alkitab Allah Esa ya. Ke gereja online ya, kita ini dulu nih gereja online. Sekarang sudah mengajukan izin untuk gereja secara fisik ya. Gereja Alkitab Allah Esa, GAAE ya, Gereja Alkitab Allah Esa ya. Baik, ikut cabang-cabang kami di 58 cabang. Silakan ya, ikut sekolah Alkitab kalau belum jelas ya. Produk kami itu ciamik ya. Di atas rata-rata paham Alkitab ya. Dijamin ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia, kita Pancasila, menyatakan kebenaran boleh. Jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Amin.